Namaste Narasimhaya. Om Swastiastu, Sobat setia Hindu Times dimanapun Anda semua berada. Selamat datang kembali dalam podcast Hindu Times edisi ke-15. Podcast kali ini bisa dibilang istimewa, sebab podcast kali ini adalah spesial untuk memperingati Hari Suci Narasingha Jayanti atau Narasingha Caturdasi. Nah, umat Hindu di Indonesia mungkin belum banyak mengenal Narasingha Caturdasi. Nah, padahal Narasingha Caturdasi adalah salah satu hari suci umat Hindu yang dirayakan oleh umat Hindu di seluruh dunia. Hari suci ini adalah hari turunnya Narasingha Awatara, ya. Jadi itu adalah wujud Tuhan dalam wujud setengah singa dan setengah manusia. Tujuan beliau turun adalah untuk menyelamatkan Prahlad, jadi putra Asura Hiranyakasipu. Mungkin di pelajaran-pelajaran agama Hindu sudah pernah dijelaskan tentang Narasingha Awatara, dan Narasingha Caturdasi ini adalah hari turunnya Narasingha Awatara. Nah, biasanya setiap tahun Narasingha Caturdasi ini dirayakan pada hari Purwani atau hari Caturdasi, sehari sebelum Purnama Waisak, ya, sehari sebelum hari raya Waisak. Nah, tahun ini perayaan jatuh pada tanggal 6 Mei yang lalu, dan biasanya ratusan umat Hindu hadir untuk bersembahyang dan mendengar Dharma Wacana di pura atau di pasraman. Ada juga upacara, kalau di Krishna Balaram Ashram, ada juga upacara Agnihotra dan Abhiseka atau upacara pemandian Pratima atau Arca Narasingha untuk mendapatkan air suci. Namun sayang, karena pandemi COVID-19 tahun ini umat Hindu tidak berkumpul, jadi biasanya ada ratusan umat Hindu yang datang untuk mendapatkan air suci dan mendengarkan Dharma Wacana. Untuk informasi, Dharma Wacana ini telah disiarkan melalui live streaming pada hari itu juga, pada hari perayaan itu. Dalam podcast kali ini, kita akan mendengarkan siaran Dharma Wacana ini dari Sri Sriman Ida Vaishnava Pandita Damodar Pandit Das atau Srila Guru Pandita di Pasraman Krishna Balaram Ashram Denpasar. Tema dari Dharma Wacana untuk Narasingha Caturdasi ini adalah beragama tanpa rasa iri hati, ya, beragama tanpa rasa iri hati. Nah, topik ini diambil dari ajaran Prahlad Maharaj dalam Vedas Srimad Bhagavatam atau Bhagavata Purana buku ke-7. Mari kita dengarkan bersama-sama. Om Swastiastu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita pada hari ini merayakan kemunculan Tuhan Sri Nrsingadewa, Narasingha Caturdasi. Perayaan yang berbahagia ini, yang luar biasa ini, akan mengingatkan pada kita bahwa sesungguhnya misi Tuhan turun ke bumi, Sri Nrsingadewa, dan mengutus Prahlad Maharaj sebagai wakil beliau untuk membawa misi Tuhan, ya, bumi ini, mengajarkan tentang bakti. Adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia dan bernilai yang sangat tinggi sekali. Tidak ada bisa menyamai atau melebihi misi Tuhan. Ada banyak kegiatan di bumi ini yang juga disebut misi Tuhan. Apakah itu nampaknya rohani, nampak juga duniawi. Tapi yang pasti ketika semua bertindak dalam mewakili Tuhan, maka itulah sebuah misi untuk memenuhi tujuan terciptanya dunia ini dan makhluk hidup di bumi ini. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini juga bahwa sekarang kita di seluruh dunia dalam krisis pandemi COVID-19 Corona ini, dan banyak orang yang terkapar, banyak orang yang menderita karena virus. Namun demikian, virus yang lebih besar, virus yang menyakitkan diri kita, virus yang menghancurkan diri kita, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, bahkan berkelahiran demi kelahiran, yaitu virus
rasa iri. Itu tak ada COVID berapa di situ. Kalau corona COVID-19, ini COVID tak terhingga. Tak bisa disebut. Sifat iri. Jadi virus sifat iri ini bercokol dalam hati setiap orang, hampir setiap orang, yang menghancurkan orang itu sendiri, baik dalam kehidupan di dunia material ataupun tujuan kita akan mencapai dalam rohani. Karena itu misi Pelan Maharat turun ke bumi sebagaimana dikutip oleh Srila Prabhupada adalah untuk membebaskan diri kita semua dari sifat iri. Karena sifat iri selain membahayakan dirinya sendiri juga membahayakan orang lain. Karena sifat iri orang berbuat apa saja demi tercapainya cita-cita itu. Itu sangat mengerikan. Karena itu pada hari ini kita semua diingatkan bahwa kemunculan Tuhan Narasanga Dewa yang disambut oleh Pelan Maharat. Tuhan muncul di hadapan Pelan Maharat, seorang penyembah yang tidak memiliki sifat iri. Ya. Dia Kesipu memiliki sifat iri. Ayah Pelan Maharat. Tuhan tidak ingin itu. Sama sekali Tuhan tidak menginginkan orang memiliki sifat-sifat iri. Sifat iri hanyalah dimiliki oleh mereka yang bermental raksasa, dijelaskan. Demoniac mentality. Karena itu siapapun di antara kita bersama-sama belajar untuk membersihkan diri dari sifat-sifat iri. Sifat iri membuat sakit hati. Dalam hatinya sakit. Dan keseluruhannya menjadi sakit. Srila Prabhupada mulai tugas beliau membawa misi Tuhan, misi Chaitanya Mahaprabhu, adalah dalam rangka untuk membersihkan kita semua dari sifat-sifat iri itu. Tentu tidak mungkin semua orang bisa bebas. Namun demikian, kita punya tugas lahir di bumi ini adalah untuk meninggal dunia ini nanti, pulang ke dunia rohani, kembali pada Tuhan. Dan untuk kembali pada Tuhan itulah kita harus bebas dari sifat iri. Guru kita Srila Gaurvinda Swami, Srila Gurudev dan Srila Bhakti Swarup dalam Dargo Samara juga menegaskan hal itu. Bahwa dalam masyarakat beragama yang dikatakan hidup rohani, beragama artinya hidup rohani, sanatana dharma. Jika kita beragama artinya suatu kewajiban yang kekal. Agama artinya kekal, berarti sanatana dharma. Beragama Hindu juga adalah agama yang kekal, di mana kita hidup rohani dengan salah satu cirinya bebas dari sifat iri itu. Iri itu bisa terjadi iri kepada Tuhan, iri kepada orang suci, kemudian iri pada agama, iri juga dalam kehidupan duniawi kepada orang lain yang berhasil secara duniawi. Terus ada embel-embel di belakang lagi. Profesor Doktor MPhil apalagi SPDH, sudah itu MPD dan lain sebagainya. Pokoknya semua embel-embel banyak. Itu adalah guru-guru yang mengajarkan ajaran ilmu pendidikan secara duniawi. Jadi malah dididik oleh para profesor itu. Kenapa saya katakan ini para profesor? Yang bernama Sanda dan Amarka itu adalah putra-putra dari guru besar Acarya Sukracarya. Ya. Bagi yang ngantuk berdiri aja nanti. Siapa yang ngantuk dengan pelajaran berdiri aja biar. Di rumah yang ngantuk nih ya. Di rumah ngantuk berdiri.
Jadi mengapa saya katakan ini profesor yang mendidiknya? Ini Hiranyakasipu adalah raja seluruh planet ini. Hanya kerajaan surga dipimpin Dewa Indra saja yang belum ditaklukkan, tetapi sudah ingin ditaklukkan oleh Hiranyakasipu. Para dewa pun masih sudah takut sama Hiranyakasipu. Jadi bukan raja main-main. Nanti Pulan Maharaj dididik oleh para profesor, di mana profesor ini adalah putra dari Maha Profesor, Grand Profesor, yaitu Sukracarya. Sukracarya ini adalah guru besar dari seluruh kelompok iblis. Tandingannya adalah Brihaspati, Maha Profesor juga itu nanti, guru besar dari para dewa. Dan di sini Sanda dan Amarka mengajarkan Pulan Maharaj bagaimana ajaran-ajaran yang telah diajarkan, berbagai ajaran, kemudian juga mendidiknya dengan menghukum kalau salah, kemudian berbagai cara lah pendidikan sana. Bagaimana juga mengajarkan agama, ini profesor merangkap, tapi cara agamanya dikit berbeda dengan pandangan agama yang dimiliki oleh Pulan Maharaj. Kemudian pengembangan ekonomi, kenikmatan indria, bagaimana caranya mengembangkan nanti bisa kita menikmati indria, bagaimana pengembangan ekonomi, kemajuan bisnis pada saat pandemi seperti sekarang, bisnis apa yang harus diambil supaya tidak pulang kampung. Nanti didik ini, ilmu ini punya ini, dan dipraktikkan. Kalau profesor yang ngajar, kalau profesornya yang kurang ilmunya, mungkin hanya diajarkan fokus satu hal saja, jadi tidak lihai semuanya. Mestinya kalau kita ingin mendapat pendidikan begitu, kan ada banyak seminar-seminar apa semua begitu. Harusnya kita bisa memberikan seminar dengan berbagai bentuk kehidupan manusia dalam berbagai level yang kita prediksi ke depan terjadi sesuatu yang sangat berat. Kalau sesuatu yang menyenangkan sudah mudah, apalagi kita di Bali misalnya, pariwisata, semua banjir, turis, semua yang mudah saja mengajarkan, tinggal sekolah di pariwisata. Tapi bagaimana kalau turisnya nanti diganti oleh capung-capung saja yang berterbangan? Apa yang harus kita lakukan? Sudah tidak ada turis lagi, itu misalnya. Seperti sekarang ini kan sementara nih nanti. Mudah-mudahan kembali lagi ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lumayan juga sementara 3 bulan nak makan udah mati kita. Nggak usah 3 bulan, 3 hari saja. Sekarang puasa 1 hari udah. Loh, kok loyo kelihatan semua itu. 1 hari ini kita puasa, bayangkan. Itu sudah loyo, bagaimana kalau terus? Nah, karena itu sebagai manusia kita ini bergantung pada kehidupan kita dan bergantung pada Tuhan, bergantung pada situasi dan Tuhan begitu. Haruslah punya ide-ide kecerdasan apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Jangan hanya bergantung saja kepada pemerintah, kita minta tolong pemerintah apa, harusnya tolong bantu saya semua. Pemerintah juga terbatas, ntar habis juga dananya pemerintah, ya kita mati bersama kan begitu. Karena hidupnya bergantung, jadi kita manja melakukan sesuatu. Dari zaman dulu memang sudah biasa terjadi hal-hal seperti ini. Ya, bukan sekarang saja, artinya istilah naik turunnya ekonomi. Karena itu daerah kita yang bagus di Indonesia ini harus dimanfaatkan, minimal kita bisa makan. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak hidup bergantung. Kalau kita lakukan sesuatu ada bantuan syukur, kalau tidak kita aman masih. Tapi kalau hanya bergantung saja hidupnya, seperti kehidupan rumah tangga lah begitu. Kalau anak-anak bergantung saja sama orang tua hidupnya, pasti dia tidak punya kecerdasan untuk berbuat sesuatu. Akhirnya dia kelaparan hidupnya, karena kita bergantung. Ini kan juga kita sebagai masyarakat. Nah sekarang di sini ajaran daripada kedua profesor ini bagaimana juga mengajarkan hal-hal seperti itu, pengembangan ekonomi, kenikmatan indria, dan dengan demikian mereka terdidik begitu. Nah
Kemudian di sini dilanjutkan, dimulai dengan cerita awal bagaimana mulainya Pelan Maharat. Ilmu Pelan Maharat ini diketahui oleh Raja Iblis, yaitu Hiranyakasipu. Kalau dulu Raja Iblisnya seperti Hiranyakasipu luar biasa karena saingannya juga berat. Kalau sekarang Raja-Raja Iblis kan tidak seperti Hiranyakasipu bisa menguasai 3 dunia. Ya, itu misalnya begitu. Karena saingan juga tidak ada seperti itu. Tidak ada sekarang seperti zaman dahulu. Luar biasa. Jadi orang beragama pun dilarang pada saat itu oleh Hiranyakasipu. Ya, ada agama, tapi agama model dia begitu. Bukan agama model yang ditentukan oleh Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa dalam Skanda ke-7 bab 5 ayat 19, Tata enam gurur gyatwa jaya catustayam daitiendram darsayam asa matir meristam alangkritam. Jai Sinadewa Bhagawan ki jai. Mudah-mudahan Sinadewa puas dan diberkati kita semua. Bumi ini menjadi bersih, aman, bagus, tentram. Hari ini beliau muncul dan kita dijauhkan dari segala derita apapun bentuknya, dan diingatkan kembali kita untuk selalu sadar pada Tuhan. Sesuai Tuhan Sri Krishna dilus-lus oleh ibunya dan disusui. Jadi sudah gede gitu masih juga manja-manjaan sama ibunya. Ceritanya. Jadi bukan disusui begitu, tapi artinya seperti menyayangi seperti anak yang sudah disusui gitu. Faktanya juga diceritakan bahkan air susu ibunya Dewaki itu keluar pada saat itu. Gitu ya. Karena itu bagaimana seorang anak itu berbuat pada orang tua di pelajaran dari pagi. Jangan sebagai anak ngomongnya kasar pada orang tua. Cabang. Istilah Balinya kalingan ngomong Om Swastiastu ketemu bapaknya. Menegur aja enggak, kalau ngomong kalau dia perlu uang perlu minta sama bapaknya. Mintanya lagi dengan kasar lagi. Tak uang. Ya paling hormat, Pak, tak uang. Besok nak dikasih uang, nak manggil Pak lagi. Ambol tutup pintu. Ciri-ciri Pelan Maharat tidak begitu. Pelan Maharat tidak bermotif untuk hal itu. Pelan Maharat selalu baik. Dan sini dikatakan Hiranyakasipu dilihat oleh anak itu, oleh Pelan Maharat, kemudian Pelan sujud di hadapan kakinya. Nah, ini saya akan ajarkan lagi pada anak-anak ini semua, ya. Mestinya sebagai anak kalau ketemu orang tua itu sujud, seperti bertemu dengan guru kerohanian, Madhava Arca begitu. Anak pada orang tua sujud. Mahabharata sudah diajarkan, minimal dengan nyentuh kaki. Kemudian orang tuanya memberkati, semoga selalu dalam bakti. Jangan semoga kamu jadi orang kaya. Lalu dalam bakti itu otomatis semua. Kemudian Pelan Maharat setelah sujud kepada orang tuanya, sebagaimana orang tua yang mengasihi anaknya, segeralah dia merangkulnya, merangkul anak itu dan memberkatinya, memeluk kedua tangannya. Ya, seorang ayah secara alami merasakan senang memeluk anaknya. Hiranyakasipu menjadi sangat bahagia pada saat itu. Bila pun raksasa, pengis, galak begitu, pada anaknya lah begitu. Seperti singa, sepengis singa, anaknya tetap dijilat-jilat, disayang. Itu orang tua begitu. Tapi kalau orang tua tidak seperti itu ya masih menang singa kan gitu ya. Tapi umumnya begitu. Nah, karena itu seorang anak yang baik tadi merasakan hubungan rasa orang tua dengan anak. Anak sujud hormat, orang tua memberkati. Bukannya datang anak perlu minta uang, ini kan tugas bapak, bukan begitu. Lihat model sekarang orang punya begini, ikut beli gini, ikut begini, semua ikut. Jadi berkat itu akan mengalir dari Tuhan secara otomatis ketika kita menjadi anak-anak yang baik. Agama mengajarkan sifat-sifat itu, ya, sifat-sifat yang luhur.
Karena dengan dimiliki sifat-sifat yang baik antara anak-anak tadi, itu menunjukkanlah keluarga-keluarga besar, keluarga bangsawan, keluarga-keluarga yang terhormat, yang diberkati Tuhan, para dewa, para luhur. Kita melihat semua di Bali ini luhur kita semua orang hebat-hebat. Leluhur kita akan bahagia dan puas memberkati dari alam sana ketika melihat keturunannya anak-anak yang baik, anak yang santun, anak yang bermoral, anak yang berbudi, anak yang memiliki iman, serada keyakinan yang kuat pada Tuhan, yang hidupnya suci rohani. Mereka bangga bahagia. Nah, karena itu dengan sifat-sifat tadi yang religius, yang bagus yang kita miliki, yang menyentuh sampai perasaan para dewa, para luhur dan Tuhan sendiri, khususnya di sana, memiliki sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat dewa. Cara berbicara yang santun, yang sopan pada orang yang lebih tua, pada orang tua, pada orang yang lebih tua, begitu kan? Kemudian menyayangi yang lain semua. Itulah sifat-sifat luhur, suci, yang bebas dari hal-hal yang kotor dalam diri kita. Itulah keluarga-keluarga bangsawan. Walaupun hidupnya bersahaja, sederhana, dengan makan sayur bayam setiap hari misalnya begitu, mereka lah keluarga besar. Di sini Hiranyakasipu sangat bahagia sekali karena hal itu. Namun demikian kebahagiaannya tersendat, sedikit terganggu di sini. Bagaimana Dewa Sinarada menyampaikan pesan ini kepada Yudhistira Maharad. Jadi pertanyaan Yudhistira Maharad ini tentang bagaimana tentang sifat-sifat Prahlad Maharad. Kemudian Hiranyakasipu berkata, anakku yang kukasihi, anakku yang kusayangi, ya, semoga engkau berumur panjang. Biasa orang berkata begitu ya. Kalau ulang tahun kan begitu, panjang umurnya, panjang umur. Nah itu ya lagunya. Kalau tambah lagi depannya doa begitu kan. Ya enggak salah mendoakan orang panjang umur. Yang penting jangan mendoakan orang panjang tangan saja. Kalau mendoakan panjang umur enggak apa-apa, semoga panjang umur. Tapi ada ruginya juga panjang umur. Kalau panjang umurnya saja terus tempat tidur terus enggak bisa bangun, ya rugi juga. Panjang umur, sehat, rohani kan begitu. Awet muda bersih lagi. Ya, uang banyak, tidak pernah sakit, tidak pernah kena dosa, itu dia. Nah karena itu ini berdoa kepada putranya ya biasalah panjang umur itu loh, umum. Kemudian karena demikian banyak waktu yang kau telah dengar dan banyak hal kau telah dengar, kau telah pelajari dari gurumu, sekarang mohonlah ulangi di hadapanku apa saja hal-hal yang terbaik itu yang dari pengetahuan itu yang kau dapatkan. Begitulah bapaknya bertanya secara sederhana, sama seperti kita lah. Anak kita pulang sekolah begitu, kemudian dia berlari menemui bapaknya. Ada anak-anak begitu, pulang sekolah berlari menemui bapaknya, apa ke dapur langsung. Kemudian bapaknya bertanya, ya duduk sore-sore lah sambil makan pisang goreng dengan minuman hangat begitu. Tanya kepada anaknya, ini orang tua yang sempat ini ngerti. Sekarang orang tua ini datang anaknya tidur, pergi anaknya tidur. Orang tua yang sempat bertanya, nak, apa saja pelajaranmu di sekolah? Biasanya anak-anak cerita pada orang tuanya gimana tadi dia, kan begitu. Ini anak-anak yang sama orang tua, tapi anak-anak rantauan kadang-kadang kalau kita di rantau, orang tua di jauh di tempat lain. Ya sekarang gampang bercerita pakai ini. Kalau zaman-zaman kita dulu, bagaimana bercerita bertemu setahun sekali, kalau lagi. Kemudian selanjutnya di sini Prahlad Maharad menjawab. Apa yang dijawab oleh Prahlad Maharad sini? Yaitu mendengar, memuji tentang Tuhan, nama suci Tuhan, bentuk Tuhan, kualitas Tuhan, perlengkapan Tuhan, dan kegiatan Tuhan Sri Vishnu. Prahlad Maharad mengatakan Tuhan Sri Vishnu langsung. Jadi kita di umat Hindu memuja berbagai manifestasi Tuhan, itu mereka Tuhan semua manifestasi kita.
Tapi mungkin yang di luar Hindu tidak paham karena tidak beragama Hindu. Demikian juga kita beragama Hindu, apa yang diajarkan di tempat agama lain juga tidak paham. Karena itu di sini kita saling menghargai, saling menghormati, dan lurus dengan ajaran agama kita masing-masing, dan kuat iman serada. Karena di sini diajarkan bagaimana tadi menghilangkan sifat iri itu di sini Puan Marat. Puan Marat mengajarkan di sini bagaimana kita itu mencintai Tuhan sesuai dengan imannya, agamanya masing-masing. Kuatkan cinta itu sampai 100%. Cinta kita pada Tuhan. Dan pada saat sama kembangkan sifat-sifat ketuhanan, yaitu sifat-sifat kasih pada setiap makhluk hidup. Itulah orang beragama. Kadang-kadang orang beragama, sudah beragama ini pindah sana, pindah sini. Itu tidak menguntungkan buat kita sebenarnya. Karena setiap agama dengan ditekuni yang baik, itu pastilah dengan menekuni itu dia akan naik tingkat spiritualnya dengan baik, sehingga mereka akan paham hubungan dengan Tuhan. Padahal sama, jangan mikirkan yang lain, saya pikir ke depan lurus begitu. Keluarkan iman sebagai umat, berapapun jumlah umatnya, entah banyak entah sedikit, yang pasti bertahan kuat dengan kualitas yang bagus, maka Tuhan jadi puas. Tapi kalau kita hanya hidup ingin memperbanyak umat, sementara kita nggak bisa didik dengan kualitasnya, hanya kita ajarkan iman begitu tanpa ajaran moralitas dan sebagainya, maka Tuhan pun tidak akan menjadi puas. Tidak ada jaminan untuk hal itu. Kalian bisa memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan, tapi pada sama pendukungnya seperti moralitas, etika, bagaimana membersihkan hati pikiran kita dari sifat iri, sifat benci dengan sifat-sifat yang kotor. Belum itu kita bersih, tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan. Karena itu sama seperti kita memakai pakaiannya ada tapi pakaian harus bersih, maka seimbang. Pakaian ada tapi kumal, itu tidak akan mendukung. Sama seperti orang tidak memakai pakaian. Jadi coba lihat kita orang yang berpakaian compang-camping dengan kumal begitu, apa kita bisa melihat nyaman? Tidak mungkin kan? Sini Puan Marat berceritalah tentang itu, dan mengingat beliau, melayani beliau. Jadi Puan Marat yaitu penyembah Tuhan Sri Wisnu di sini. Kemudian mempersembahkan kepada Tuhan hormat, puja, sembahyang dengan 16 cara perlengkapan, memuji, menyampaikan berdoa pujian kepada Tuhan. Kemudian menjadi pelayan Tuhan, menganggap Tuhan adalah teman terbaik, dan menyerahkan dirinya kepada beliau, kepada Tuhan. Dengan kata lain, melayani Tuhan dengan badan, pikiran, dan kata-kata. Itu kita melayani Tuhan, badan, pikiran, kata-kata. 9 proses ini diterima sebagai bakti yang murni. Jadi Plat ingin mengajarkan tentang bakti yang murni. Orang yang mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan Sri Krishna melalui 9 cara bakti ini seharusnya dianggap menjadi orang yang sangat terpelajar. Ya. Sini dikatakan bahwa kalau orang yang mengabdikan hidupnya melayani Tuhan Sri Krishna melalui 9 metode bakti ini yang murni ini, maka dia dapat dipahami menjadi orang yang sangat terpelajar, karena dia telah mendapatkan ilmu pengetahuan yang lengkap. Jadi ada 2 jenis terpelajar secara rohani, dapat ilmu rohani, dimiliki dan dipraktikkan. Ada yang terpelajar memiliki ilmu duniawi, dimiliki, dipraktikkan. Ya tentu yang positif, kalau kita diajarkan untuk misalnya membuat senjata, bukan dipraktikkan untuk menembak orang dan sebagainya. Sekarang banyak ilmuwan memiliki ilmu, dipraktikkan sehingga bermanfaat untuk kita kan. Bagaimana cara membuat para insinyur misalnya sipil begitu, diajarkan bagaimana membuat jembatan di atas air. Jadi dengan demikian kuat
begitu kan, misalnya contohnya. Itu kan bermanfaat untuk kita kan, dan lain sebagainya. Demikian juga agama. Dan selanjutnya ada banyak di sini penjelasan dari guru kita tercinta Srila Prabhupada, namun intinya bahwa bagaimana kita dalam proses pengabdian rohani ini mempraktikkan bakti. Jadi dalam ajaran agama Hindu ada beberapa ajaran-ajaran yang harus kita tempuh sesuai dengan kemampuan dan keyakinannya, seperti bakti, karma, gyana, dhyana. Karena indria-indria tidak terkontrol, orang-orang yang begitu terikat terhadap kehidupan materialistik untuk mendapat kemajuan menuju kehidupan neraka dan berulang-ulang mengunyah apa yang sudah dikunyah. Kecenderungan seperti itu kepada Tuhan Sri Krishna tidak pernah akan muncul. Kalau kita memiliki sifat begitu, ingin menjadi umat beragama, ingin menyembah Tuhan, tetapi kita memiliki sifat-sifat tadi itu yang tidak bagus tadi, itu tidak akan kita bisa mendekati Tuhan. Itu maksudnya. Apakah dengan ajaran dari orang lain, atau dari usahanya sendiri, atau gabungan dari semuanya itu. Ya. Orang-orang yang begitu kuat tertangkap oleh kesadaran menikmati hidup material, hidup duniawi, dan dengan demikian mereka hanya menerima para pemimpinnya atau gurunya dengan membabi buta, terikat terhadap kenikmatan indria semata, tidak pernah memahami tentang tujuan hidup yang sejati, yaitu setelah meninggalkan dunia ini pulang kembali kepada Tuhan. Itulah sejatinya tugas kita di bumi ini. Ya. Dan sibuk dalam melayani Tuhan Sri Vishnu. Sebagai orang buta dibimbing oleh orang buta yang lainnya, maka salah menempuh jalan dan akhirnya jatuh dalam kubangan. Secara material terikat. Orang-orang yang terikat, yang diatur oleh orang-orang terikat material lainnya, diikat dengan tali, usaha membuahkan hasil yang mana membuat dia semakin kuat seperti itu, dan akhirnya berlanjut berulang-ulang terus menjadi hidup material dan menderita dalam 3 penderitaan. Kita mengalami 3 penderitaan nih kan, Adi Dewika Klisa, Adi Bautika Klisa, Adi Atmika Klisa, menderita karena Sattva Rajas Tamas. Jadi artinya bahwa orang-orang sesungguhnya harus belajar tentang kegiatan agama dengan baik, beragama yang baik dalam menjalankan kehidupan duniawi ini, sehingga ajaran duniawi ini bermanfaat untuk mendukung kegiatan keagamaan tadi. Jadi orang-orang suci, rohani, religius, bermoral, yang senantiasa kuat serada imannya kepada Tuhan dan mengembangkan rasa kasih sayang pada setiap orang hidup dan berikan kesejahteraan pada semua seluruh dunia ini. Maka itulah calon-calon kuat untuk nanti meninggal dunia mencapai alam kekal yang tidak ada penderitaan lagi. Seluruh ajaran agama pasti mengajarkan hal yang serupa, walaupun dengan metode yang sedikit berbeda. Karena itu pindah agama misalnya tidak menyelamatkan orang, tetapi menekuni ajaran agama itu adalah yang menyelamatkan. Pindah agama sama dengan kita sudah menghina Tuhan kita sendiri, di mana Tuhan itu satu. Kalau kita pindah meninggalkan agama sama dengan kita sudah menghina Tuhan itu sendiri yang sudah menurunkan agama-agama itu. Jadi dengan mengikuti ajaran agama, menekuninya dengan baik, maka dia akan menjadi sukses. Tapi kalau kita hanya berpindah begitu, pasti kita berpikir sesuatu sebelumnya tidak bagus. Karena itu sudah kita tanamkan dalam hati kita iri kepada Tuhan dengan cara yang berbeda. Itulah hambatan terbesar. Tuhan akan menjadi puas ketika kita mengikuti ajarannya sesuai dengan tuntunan itu, bukan karena kita berpindah-pindah begitu. Tentu urusan orang pindah beragama itu urusan hak pribadi, itu bukan urusan kita, tapi ini hanyalah penyampaian agar kita itu mengikuti ajaran agama ini kuat, imannya terus pada Tuhan, pada saat sama kita tidak menghina siapapun yang lain, tidak mengganggu siapa yang lain, justru bersahabat kepada setiap orang. Demikian. Jadi itulah cara yang selamat, sebagaimana sini Pelat mengajarkan. Tanpa mereka dibersihkan badannya dengan debu kaki dari seorang Vaishnava yang sepenuhnya bebas dari kontaminasi material. Maksudnya di sini dalam ajaran bakti,
menyembah Tuhan Sri Wisnu ini maksudnya adalah Vaishnava begitu. Mungkin kalau ada ajaran agama yang beda-beda, apa namanya yang lain. Jadi orang-orang yang dikatakan tanpa kita dibersihkan badan kita dari debu kaki, orang-orang suci seperti itu yang sepenuhnya bebas dari kontaminasi material. Itu maksudnya. Siapapun dia, bebas kontaminasi material. Secara umum adalah tergolong Vaishnava. Orang-orang yang begitu cenderung hanya hidup menikmati dunia material ini, menikmati kenikmatan material, tidak bisa terikat pada Tuhan. Dia tidak akan bisa terikat pada kaki padma Tuhan, di mana kaki padma Tuhan itu terpuji untuk orang-orang, untuk kegiatan secara yang khusus bagi beliau. Jadi Tuhan itu terpuji hanya dengan menjadi sadar kepada Tuhan. Dalam hal ini kita sadar pada Tuhan Sri Krishna, Tuhan Sri Wisnu, dan berlindung kepada kaki Tuhan, kaki padma Tuhan. Dengan cara seperti ini, seorang bisa dibebaskan dari kontaminasi material. Karena itu di sini saya sampaikan pada awal tadi, saya tekankan di sini bahwa orang-orang yang tidak memiliki sifat iri pada Tuhan, yaitu orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bebas dari kontaminasi material, di mana mereka tidak ada saling menghina apapun tentang yang lain. Dia hanya satu pusat kepikirannya kepada keyakinan kepada Tuhan yang diyakininya. Kemudian dia bebas dari kontaminasi material. Dengan cara seperti itu dia bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Dialah orang-orang suci, orang-orang tak terkontaminasi. Ketika dia mendapatkan pembimbing-pembimbing seperti itu, maka semua yang lain juga kalau ikut cara seperti itu, seperti sebagaimana pembimbing itu yang mengarahkan, maka semuanya menjadi selamat. Mudah-mudahan saat sekarang ini pada perayaan kemunculan Tuhan Nrsingadewa, kemunculan beliau memberi berkah yang besar bagi kita semua, agar kita semua disucikan hati kita dari kekotoran-kotoran yang sangat mengganggu dan menguatkan keyakinan kita, bakti kita pada Tuhan, dan pada sama memberikan rasa kasih pada Tuhan dan kasih pada setiap makhluk hidup. Itulah ciri-ciri orang yang hidup beragama menjadi manusia di bumi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya mohon maaf atas segala hal yang saya sampaikan, mungkin ada kekurangannya. Ketika ada sesuatu yang kurang, lupakanlah. Ada yang satu lebih bisa dimanfaatkan. Demikian, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semua berbahagia dan diberkati Tuhan dan oleh orang-orang suci. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sobat Hindu Times, terima kasih telah mendengarkan siaran podcast ini. Kesimpulannya adalah dalam kehidupan kita, hendaknya kita tidak memelihara sifat iri hati, baik sesama teman, sesama saudara, atau sesama manusia, sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan, dan terlebih kepada orang suci. Ajaran Hindu mengajarkan tentang Sravanam atau mendengar ajaran Weda dari para sulinggih sebagai penerang dalam kehidupan. Semoga Dharma Wacana kali ini memberikan hikmah dan memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Kami tim redaksi Hindu Times Channel undur diri dulu. Om Santi 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 Om. Ito Nrsinga